Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya untuk pertemuan kedua di mata kuliah metode perancangan program. Bagaimana kabarnya semuanya? Kabarnya sehat kah? Sehat. Alhamdulillah Sehat Bu. Sehat ya. Di pertemuan kedua ini kita materinya tentang program data dan pseudocode. Di mana nantinya mahasiswa harus memahami dan bisa memahami program data dan pseudocode ini. Mulai dari merancang pseudocode, terus bagaimana cara membuat pseudocode tersebut, dan menggunakan penamaan-penamaan dalam pseudocode. Selanjutnya, dalam pseudocode atau program data, di sini ada data dalam program. Di data dalam program ini, ada variabel. Variabel adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Lalu, ada konstanta, di mana konstanta merupakan item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program. Lalu ada literal. Di sini literal adalah konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan tidak? Next, Bu. Oke. Nah, pada variabel nantinya pemberian nama datanya yaitu disimpan di dalam memori komputer. Untuk konstanta itu merupakan mirip dengan variabel. Namun di konstanta itu nilainya sama dengan nilai eksekusi program. Ada contohnya. Pada saat menghitung luas lingkaran ya, membutuhkan suatu konstanta pi yaitu 3,14 itu untuk yang lingkaran. Selanjutnya ada tipe data. Di tipe data ini ada item dasar data, lalu ada struktur data. Untuk item dasar data ada integer, float, char, ada boolean. Untuk integer biasanya digunakan untuk menampung data berjenis bilangan bulat atau biasanya menggunakan angka. Float untuk angka berjenis itu bilangan desimal. Misalnya 1,28, 2,5 seperti itu. Karakter. Lalu karakter itu satu digit, baik itu angka, huruf, ataupun karakter-karakter lainnya. Misal huruf A, huruf Z itu biasanya disebut dengan karakter. Lalu ada bisa menggunakan underscore pada char, itu biasanya menggunakan satu karakter. Lalu ada boolean. Boolean digunakan untuk tipe data bernilai true or false atau false ya. Lalu untuk boolean ini biasanya dikonversi menjadi bilangan biner, yaitu bilangan 0 ataupun 1. Lalu yang termasuk dalam struktur data itu ada record, find, array, sama string. String biasanya digunakan dalam struktur data, yaitu kumpulan dari beberapa tipe data. Lalu array digunakan untuk beberapa variabel berisinya sejumlah variabel yang tipe datanya sama. Lalu ada
Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Namun, pseudocode-nya ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh manusia. Saat membuat program, yaitu instruksi yang diketikkan atau diisikan sebuah code atau menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer. Pseudocode ini nantinya dibuat sebelum pembuatan program. Pseudocode tersebut itu untuk memahami bagaimana cara programmer untuk membaca atau menulis listing dari program. Itu ya untuk pseudocode. Lalu ada aturan dalam penulisan pseudocode. Yang pertama, ada pernyataan ditulis dalam bahasa Inggris sederhana. Kenapa digunakan dalam bahasa Inggris sederhana? Karena biasanya dalam program itu dalam bahasa pada saat pernyataan ditulis menggunakan bahasa Inggris sederhana, karena biasanya program itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Lalu ada setiap instruksi ditulis pada baris terpisah. Selanjutnya, ada kata kunci dan lakukan digunakan untuk menandakan struktur kontrol tertentu. Lalu ada setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah dengan hanya satu entry dan satu luaran. Lalu ada aturan selanjutnya, yaitu ada kelompok pernyataan dapat dibentuk menjadi modul, dan modulnya tersebut diberi nama. Seperti itu. Nah, sampai pseudocode ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sudah jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lalu ada contohnya, misal contoh dalam penggunaan bahasa Python ya, belajar bahasa Python waktu semester sebelumnya, yaitu membuat struktur kontrol dengan pemilihan kondisi. Jika nilai lebih besar dari 50, maka keterangannya lulus. Seperti itu. Itu membutuhkan penulisannya dalam hal tidak perlu menggunakan garis lurus, tapi lakukan adanya menandakan struktur kontrol. Lalu untuk setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah dengan hanya satu entry dan satu luaran saja. Kemudian kelompok pernyataan dapat dibentuk menjadi modul dan modul itu diberi nama. Pernyataan tersebut dalam membuat penulisan pseudocode. Lalu ada 6 operasi komputer. Ini harus dipahami dalam 6 operasi komputer. Nantinya komputernya harus bisa melakukan operasi apa aja. Yang pertama dapat menerima masukan. Yang kedua dapat mengeluarkan output atau informasi. Yang ketiga dapat melakukan operasi aritmatika. Operasi aritmatika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti itu. Lalu ada dapat memberikan atau menetapkan nilai ke variabel. Nanti di sini ada pemberian nilai pada saat pembuatan variabel. Fungsinya untuk mengetahui atau memberikan nilai variabel dari yang ada di dalam program tersebut. Dapat membandingkan dua variabel yang terjadi jika ada seleksi kondisi. Terus dapat membuat pengulangan sekelompok perintah
Contohnya ada looping, terus untuk menampilkan dari beberapa hasil perintah dalam waktu yang bersamaan ini menggunakan perintahnya looping. Nanti hasilnya akan tampak. Lalu ada kata kunci atau keyword pada pseudocode. Yang pertama ada read dan get, digunakan untuk menerima informasi atau input dari sumber tertentu. Ada print, write, put, output, sama display. Ini digunakan untuk mengirimkan informasi atau output. Ada initialize atau set, ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada sebuah data. Lalu ada sama dengan atau tanda panah kiri, atau panah terbalik. Ini digunakan untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan. Ada save atau store, digunakan untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti. Ada if, then, else, dan if, digunakan untuk membandingkan dua variabel atau pemilihan kondisi. Ada do while and do, digunakan untuk mengulang sekelompok tindakan. Keyword ini bisa berbeda dalam satu pemrograman, bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Misal di while atau di perulangan, ada yang menggunakan repeat until, seperti itu. Ada menggunakan do saja atau do until, dan seterusnya. Itu untuk kata kunci. Ada contohnya ya. Bagaimana cara membuat sebuah program dalam programmer atau analis akan membuat sebuah program, yaitu dengan menghitung gaji karyawan harian ya, contohnya di sini. Dengan urusan prosesnya sebagai berikut. Misalnya untuk karyawan ini, untuk karyawan harian atau buruh lepas biasanya, bukannya sebagai manajer atau supervisor. Ini jadi buruh harian lepas. Urutannya dalam membuat pseudocode dalam sebuah perusahaan itu biasanya di sini akan menampilkan dulu tanggal penggajiannya. Karena ini gajiannya harian, maka dia akan menampilkan tanggal penggajian tersebut. Tanggal berapa waktu perhitungan gaji tersebut. Lalu, yang kedua, di sini menetapkan gaji awal, yaitu karena gaji awal sama dengan itu bernilai 0. Setelah itu, ini membaca data absensi, dia hadir atau tidak. Lalu, dapatkan data karyawan untuk melihat nama dan jabatan. Lalu tampilkan nama karyawan tersebut, jabatannya, dan jumlah hadirnya. Kan buruh harian lepas biasanya ada jabatan juga ya, misalnya dia sebagai apa. Lalu jika jabatannya dia leader, maka gajinya adalah jumlah hadir dikali 50.000. Selain itu, gajinya adalah jumlah hadir dikali 20.000. Ini merupakan pemilihan kondisi, yaitu kondisi yang pertama itu leader, dan kondisi yang kedua itu berarti selain leader. Nah, selanjutnya ini menampilkan gaji. Lalu setelah itu selesai. Ini urutan dalam atau proses dalam kehidupan nyatanya dalam menghitung gaji karyawan atau kita dalam melakukan proses observasinya. Oke, selanjutnya dari urutan yang pseudocode di atas, maka kita urutkan di sini bentuk pseudocode-nya, yaitu kita beri nama modulnya, yaitu hitung gaji karyawan harian. Lalu kita akan mengset
Set gaji bernilai 0. Terus print berarti tadi tanggal penggajian. Lalu read di sini membaca data absensi. Lalu get kita mendapatkan data karyawan tersebut. Print di sini print nama, print jabatan, print jumlah harian. Pada saat diproses, di sini kita melihat mendapatkan data karyawan, terus tampilkan nama karyawan. Untuk tampilkan nama karyawan, berarti nanti pada saat penulisan pseudocode-nya, dia menggunakan print. Berarti print nama, print lagi jabatan, print lagi jumlah hadir. Lalu ada kondisi, di sini kondisinya jika atau if jabatan sama dengan leader, then gaji sama dengan jumlah underscore hadir dikali 50.000. Else, gaji sama dengan jumlah hadir dikali 20.000. And if. Jangan lupa di and if ya, karena kan else-nya ini if else. Terus print lagi gaji, setelah itu N. Seperti itu. Nah, sampai di sini cukup materinya. Ada yang mau tanyakan atau didiskusikan? Ingin bertanya, Bu, saya. Boleh. Untuk contoh yang membandingkan itu, contohnya seperti apa ya, Bu? Yang di 6 operasi tadi. Perbandingan yang Coba mana? atasnya, Yang sebelumnya ya. slide atasnya. Ya, sebelumnya. Nah, itu. Nah, tadi, Bu. Kebanyakan, Bu. Ini. Mana? Lagi. Satu lagi. Ini, bukan. Nah, itu. Nah, ini. Tadi, Bu, bawahnya, Bu. Bawahnya. Satu lagi. Ini. Bawahnya lagi, Bu. Lagi, Bu. Nah, Ini. untuk mana lah kebablasan lagi, Bu. Yang mana? Nah, itu, Bu. 6 operasi komputer, Bu. Ya. Untuk dapat membandingkan dua variabel itu contohnya gimana ya, Bu? Membandingkan dua variabel, misal kan kita variabel misal ada nilai 1 atau nilai A dan nilai B. Nah, ini dari nilai tersebut biasa dibandingkan, bisa lebih kecil ataupun lebih besar, atau lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Gitu, untuk mendapatkan membandingkan dua variabel. Itu. Berarti pakai operasinya if else ya, Bu? Untuk operasinya, itu operasinya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Gitu. Oke. Oh. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk di MyBase. Ini ya. Sudah tampil ya di layar MyBase? Sudah, Bu. Tampil, Bu. Oke, tampil. Nanti untuk MyBase ini, Anda lihat biasa di mata kuliah login ya, di MyBase masing-masing atau di e-learning-nya. Nanti lihat materi pembelajaran, saya sudah mengisikan untuk mata kuliah pembelajaran di pertemuan 2, ada deskripsinya atau link video pembelajarannya. Nanti dilihat. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau didiskusikan tidak? Tidak ada, Bu, dari saya. Oke, jangan Bu, lupa. tadi, Bu, Apa? tugasnya tadi apa, Bu? Tugasnya? Itu bukan tugas, jadi hanya materi atau video yang sudah ada di MyBase, bisa di-download ya. Materinya bisa di-download di e-learning.bsi.ac.id. Oke, jangan lupa melakukan presensi. Pertemuan hari ini kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri, tidak? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya.
Saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.